Halo Pak Peter, selamat malam. Pada saat ini juga di selamat malam. Eh, Pada saat ini saya akan menjelaskan pengertian dari lembaga kehakiman dan juga Mahkamah Konstitusi. Saya nggak menjelaskan tentang pengertiannya doang, tapi saya akan menjelaskan ke perbagian-bagian misal seperti hakim, jaksa, dan juga seperti magistrat, dan juga misalnya tempatnya di mana, dan juga masalah bekerja sama dengan kekuasaan di mana juga, seperti misalnya yang di Kapolda apa gitulah, seperti polisi gitu. Oke, jadi artinya lembaga kehakiman itu adalah lembaga yang termasuk dalam lembaga yudikatif. Ya, bisa dulu juga dia atau kejaksaan juga, tapi ya dia termasuk dalam yudikatif. Yang dimana yudikatif itu mencakup seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Tapi itu nggak usah dibahas dulu, tapi jelasin aja sebagai pengetahuan aja. Jadi lembaga kehakiman itu dia mencakup seperti hakim. Hakim itu adalah seperti pemimpin dalam peradilan. Walaupun memang kita melakukan peradilan tersebut di tempatnya mahkamah, tetap saja kita harus menghormati hakim itu, karena ya kalau kita nggak menghormati ntar jadi bagaimana, dan itu akan menjadi hal yang tidak mengenakan karena ada sanksinya juga di balik itu. Dan juga selanjutnya jaksa adalah pejabat, lebih tepatnya mungkin ya pejabat pemerintah lah, atau pegawai pemerintahan, yang dimana itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dia itu tugasnya sebagai penuntut, atau misalnya penuntut suatu kasus gitulah pada terdakwa, penuntut suatu kasus, dan ya dia menjadi penyelesaian dalam suatu peradilan. Kalau salah emang gak ada jaksa, ya yang ada terdakwanya menang, padahal sebenarnya ada suatu kasus yang memang mungkin itu lumayan parah apa sih dampaknya kepada orang lain. Ya ada juga pejabat negara itu presiden, ya mau bilang aja. Habis itu magistrat. Kalau magistrat di negara ini mah, magistrat adalah istilah magistrat itu seperti berdasarkan sistem pemerintahan dan undang-undang, itu adalah petugas sipil yang memiliki hak untuk mengelola hukum, ya hukum gitulah, hak untuk mengelola hukum gitulah. Oke. Tapi ada juga yang menurut Roma kuno itu, di situ magistrat itu dia termasuk dalam perwira-perwira itu seperti pasukan pemerintah yang jabatannya lumayan tinggi atau tingkatnya lumayan tinggi, yang dia berkuasa di yudikatif dan eksekutif sekaligus. Dan eksekutif itu adalah suatu lembaga atau bagian dari lembaga yang memang dia memiliki hak, atau mungkin dia kekuasaan, atau dia tanggung jawab, itu ada juga menjadi tanggung jawab dalam menerapkan hukum baru lah, menerapkan hukum baru, atau mungkin hukum yang memang sudah tertahan, tapi ya gara-gara banyak yang setuju juga akhirnya juga disetujuin, ya itu maksudnya lewat juga dari eksekutif. Dan juga kan di yudikatif itu ada Mahkamah Agung, konstitusional, dan juga yudisial. Ya itu lembaga-lembaga itu itu mahkamah itu dia yang memang dia dalam menentukan suatu kejahatan atau tidaknya. Dan juga legislatif itu nggak bisa bilang sebagai satu bagian dari lembaga yang memang untuk menentukan suatu kejahatan. Oke. Setelah itu Mahkamah Konstitusional. Mahkamah Konstitusional itu sendiri adalah seperti cabang pemerintahan yang memang dia mempunyai hak. Mungkin dia seperti mengecek kinerja dari lembaga-lembaga lain. Dan itu dia menurut Undang-Undang 1945 itu memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, dan juga warga masyarakat untuk ditanyakan keterangan. Mungkin itu saja tentang pengertian dari dua lembaga kehakiman dan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Dan satu lagi itu, kekuasaan hakim itu juga berdasarkan kepada Mahkamah Agung dan juga di bawahnya, dan juga Mahkamah Konstitusional. Oke. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.